Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Otriza, NIM 19073012. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengisian oli kompresor pada sistem AC mobil. Yang pertama yaitu tujuan. Oli kompresor memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja kompresor AC. Di dalam kompresor AC terdapat piston yang bergerak mengikuti putaran mesin melalui puli kompresor ketika AC mobil dinyalakan. Kerusakan pada kompresor tentu dapat terjadi apabila tidak terdapat oli pada pergerakan piston di dalam kompresor tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa oli kompresor AC berfungsi untuk melumasi kompresor AC mobil agar terhindar dari kerusakan serta agar kompresor AC tidak mengeluarkan bunyi yang keras. Untuk itu, apabila kompresor AC mengeluarkan bunyi-bunyi yang aneh, yang bising, hal tersebut merupakan salah satu tanda oli kompresor AC telah habis akibat pengaruh kebocoran atau keterbatasan yang sudah berakhir. Pengisian oli kompresor dilakukan setelah melakukan pemvakuman sistem AC karena oli akan mengalir ke dalam sistem AC dengan memanfaatkan kevakuman yang terdapat pada sistem AC tersebut. Yang kedua, bahan dan alat. Yang pertama, kita menyediakan satu unit AC pada mobil. Yang kedua, toolset. Yang ketiga, oli kompresor sesuai dengan spesifikasi kompresor yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu tachometer. Yang kelima, manifold gauge. Yang keenam, satu tabung refrigeran R134A atau R12 sesuai dengan kebutuhan dari komponen-komponen sistem AC tersebut. Yang tujuh yaitu gelas ukur. Yang keempat, yang kedelapan, majun atau kain lap. Dan terdapat juga syarat-syarat pada oli kompresor. Yang pertama yaitu mempunyai titik didih yang tinggi namun memiliki titik beku yang rendah sehingga mempunyai rentang suhu operasi yang lebar agar bisa berada pada wujud cairnya. Yang kedua, mempunyai kekentalan yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai kestabilan terhadap suhu. Yang keempat, mempunyai kestabilan terhadap tekanan. Yang kelima, mempunyai kemampuan untuk menolak air yang baik. Yang keenam, bisa mencegah terjadinya proses korosi. Yang ketujuh, tidak mudah teroksidasi, daya tahan tinggi terhadap oksidasi. Selanjutnya yaitu langkah kerja pengisian oli pada sistem AC mobil. Yang pertama, kita harus berdoa sebelum melaksanakan praktikum. Yang kedua, setiap mahasiswa wajib memiliki job sheet atau buku manual tentang pedoman dasar pengetahuan tentang AC mobil. Yang ketiga, setelah melakukan pevakuman pada sistem AC, dilakukan langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pengisian oli kompresor. Kemudian pastikan yang pertama, manifold gauge terpasang. Pastikan katup high dan low pada manifold terkunci. Yang B, pasangkan selang berwarna merah ke service valve discharge dan selang berwarna biru low ke service valve suction S kompresor. Yang keempat yaitu masukkan oli pada gelas ukur sesuai dengan takaran, yaitu yang pertama untuk kondensor 40 cc, yang kedua untuk kondensor terdapat 40 cc dan receiver atau dryer 10 cc. Catatannya, lebihkan 10 cc untuk setiap penambahan oli. Yang kelima, kemudian selang yang berwarna kuning dipasangkan pada service scan tab pada tabung refrigeran dan bukalah service scan tab pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan untuk membuang kadar udara uap air yang ada dalam selang berwarna kuning. Yang keenam, setelah selesai kunci kembali sambungan tersebut, kemudian dengan segera pindahkanlah selang kuning dari service second tab tabung refrigeran ke dalam gelas ukur yang sudah diisi oli. Yang ketujuh yaitu buka katup low atau yang berwarna biru pada manifold gauge. Maka oli akan teresap ke dalam sistem dengan sendirinya akibat kevakuman dalam sistem AC. Dan di sini terdapat juga yaitu penggantian kompresor dan penggantian oli kompresor sesuai dengan tipe kompresor yang compatible. Yang pertama yaitu ada R134A yaitu tipe torque fan dengan tipe oli ND Oil 9. Selain tipe torque fan ada juga ND Oil 6. Untuk tipe R12 tipe torque fan
yaitu kode oli ND Oil 7, selain tipe top fan yaitu ND Oil 6. Mungkin hanya sekian presentasi saya tentang cara penggantian oli kompresor pada sistem AC mobil. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.